ngomong pun kita susah, nggak dikasih obrolan bicara, dan dia pun ada statement, satu mau klarifikasi, dua hukum adat, tiga diburu di luar. Iya, itu saya dengar juga, cuy. Apalagi ini, mereka dengar ada dari pihak itu ya. Sok aja lapor, Pak, berat-berat duit karena, ois. Jadi kepolisian harus dibayar semua uang ya, Pak. Aduh, dengan video klarifikasi itu juga yang dari situ yang upload gitu kan. Iya. Saya itu ada undang-undangnya juga, Cok. Udah hilang kan videonya? Videonya di take down. Kenapa dari pihak take down? Kenapa dari pihak preman pensiun gak ada yang upload pas waktu mediasi? Karena kita diintimidasi. Tembak kepala lah berani saya. Kalau omongan ini diada-ada ya, guys ya. Saya berani. Ini mah nggak diada-ada. Datang di sana saya ditampar, diludahin, disuruh ngaku buat video itu. Itu parah banget, parah. Guys, welcome back, balik di Share, balik lagi di the best channel ever. Di sini kita kedatangan Ilham RV. Seperti yang kalian tahu ya, kita lagi viral ini, Cok. Rame sih. Lagi rame, Cok. Dibakar terus sendok panas. Jadi sebelum kita mulai videonya, kalian wajib subscribe channel ini dan follow Instagram gue Ferdi Paleka. Don't forget to subscribe juga Ilham RV di sini, guys. Nah, jadi ya, Paleka mau nyeritain kasus kita ini, dari awal sampai akhir. Banyak yang nggak tahu juga ya. Tiba-tiba kita kena sasaran gitu. Sasaran ya. Padahal kita tidak menyebutkan merek, nama orang dan yang lain-lain, tidak organisasi enggak bawa organisasi aja. Enggak. Nah, jadi awalnya tuh gara-gara video ini nih. Cing keur maranehnya buat konten-konten kreator cing tong gara rengseng wae lah jiga nu gaduh radio dina sosial media aslina nya ieu nu ngaranna gelut asli mah make peureup lain di komenan ku netizen aslina sik atuh euy lah ulah nyontohan adik-adik atau nu nonton keur main hariweuh dina sosial media aslina loba budaknya ulina canjara rawuh ulina aslina cing tong gara rengseng tong hareudang loba budak contohan mah nu bener nya diajar beh jadi contoh nu hade lain gara rengseng na media tanggang kumaha ieu loba nu gara rengseng euy manabok tai aslina lieur gara dek kawani indit kan lain contohan nu bener gitu contohan nu bener nya loba budak sing gede kawani mah diring ulah di nu media nya sing sararehat inti namanya. Nah, video ini terus kita tuh ngeplog ya di channelnya Tino. Di channelnya Tino. Ada Ilham, ada Asel Saputra, ada Aepudin, ada Aep juga, banyak lah anak-anak di situ. Dan kita itu waktu di Garut itu sebenarnya mau PP pulang pergi naik motor. Nah, kebetulan ada endorse dari tempat itulah yang kita yang sebutin. Tempat itulah di endorse kita di situ. Kita bikin video, ternyata ada pihak-pihak yang apa? Mungkin banyak Pak ayang pem atau gimana tuh apa orang pihak-pihak itu ngambil video kita yang ngomongnya jorok gitu. Ini dia potong-potong loh, dipotong diupload di Instagramnya dia nih, ini nih. Billy Bade Japri Aepudin nya diantos ku Aepnya anu kamari aya FYP Dabi artis di kota Bandung diantos Artis sinetron ya. Artis ya tanya. Artis orang apa? Apa lain? Lain artis ya tengah. Sebenarnya mana orang? Lain artis ya. Cicing ham. Sok artis lah anjing dah lain artis ya tarik oge gitu. Muncul lagi. Anjing lah. Kontol. eta teh hayang nyenggol alurang kene eta teh mata ngomong kitu teh apaan ke ala ai cek aya mas LFPMS iya LFPMS alurang mah anjing berdiri di kaki sendiri Urang iya. Oh iya Oke. oh iya Udah asup TV atau iya mah. Nah, yang ini, video ini. Itu seolah-olah memojokkan kita juga di situ dengan omongan kasar segala macem. Tapi kalau omongan kasar saya mengakui, saya mau minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, bukan ke pihak tertentu itu. Bukan pihak itu. Bukan pihak itu. Gak apa-apa. Ini karena video saya udah viral, yang minta maaf yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Paleka, minta maaf atas perlakuan saya yang menjelek-jelekan dan membawa-bawa nama Artis Bandung, terutama buat teman-teman preman pensiun. Saya minta maaf apabila ada perkataan saya yang menyinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham RP. Mungkin saya mau minta maaf untuk teman-teman preman pensiun dari konten yang teman saya yang agak sedikit kata-kata saya sarkas atau yang kata-kata kurang bijak dan
tidak untuk dicontoh juga. Itu saya kan minta maafnya ke PP katanya. PP. Preman pensiun ya. Preman pensiun. Sebenarnya nggak ada sangkut paut sama preman pensiun kan? Gak ada lah. Bener kan? Nggak ada. Walaupun ada juga ke pihak tertentu, bukan ke dia, tapi menuju satu orang dua orang kan. Iya, di situ kita wah banyak banget itu. Kita dikelilingin sama banyak banget orang di situ ya. Nih, awalnya tuh kayak gini. Kita tuh mau datang baik-baik ya. Men. Datang baik-baik. Saya datang ke sana tuh karena saya mau mengakui juga saya ada perkataan kasar atau sarkas, sindiran kasar. Saya mau mengakui ke sana, tapi kita cuma berlima loh. Ya berlima. Yang pertama datang Ilham dulu yang datang Aep, Ilham, Asel. Dan di situ pun awalnya mereka cuma 3 orang 2 orang. Dan setelah itu, wow, keluarlah anjir banyak sekali pak gitu anjir. Banyak udah kayak ya seolah-olah kita mau ngomong pun kita susah, nggak dikasih obrolan bicara. Dan dia pun ada statement, 1 mau klarifikasi, 2 hukum adat, 3 diburu di luar. Iya, itu saya dengar juga cuy. Anjir maksudnya naon kan kita datang baik-baik ya pak. Iya, Kita datang baik-baik. tapi kak ini kan memojokkan. Bentar dulu pas saya, oh berarti mau damai, berarti mau klarifikasi. Kelah saya mau menjelaskan. Tidak bisa saat itu Ilham menjelaskan karena terus saja di cut terus, dan terjadilah insiden Ilham kena pukul. Wah, Ilham gimana tuh ceritain Nam? Kena pukul itu sebelum mereka datang kan? Ada siapa aja dari pihak kita waktu lihat Ilham? Ilham udah emosi juga di situ sebenarnya. Ilham liatin matanya dia dan temennya dari belakang mukul. Just kepukul lah Ilham salah satu. Ilham emosi, cuman Aep udah pegang. Tahan itu ya. Oh, udah aman. Dipukul di mana itu Am? Di sebelah sini pak, dihantam Sini sama di sini. Kalau pas udah terjadi dipukul itu udah ada yang mau mukul lagi, udah ada, cuman dia emang ada yang banyak yang nahan. Padahal seseorang itu dia bilang dia mau bertanggung jawab di sini, tapi di luar mediasi ini saya tidak bertanggung jawab buruk. Dia bilang seperti itu. Iya, ada yang bertanggung jawab tapi nyatanya Tidak bertanggung jawab. tidak ada bertanggung jawab. Nah, setelah itu saya dijemput. Saya dijemput di apartemen. Adalah ini video apa? CCTV-nya nih. Ini. Dijemput di situ waktu itu mereka lagi tidur, masuk ke apartemen, pintu nggak dibuka. Aduh, kacau banget itu. Masuk apartemen main jemput-jemput aja nih. Mereka kan udah ngomong ya, ini gimana nih kasusnya nih? Ya udah mereka mah nanti di situ iya aja, nggak usah ngelawan. Siapa yang bertanggung jawab di situ? Ada lah katanya. Tuh, dia juga kan nggak mau bertanggung jawab di situ. Iya. Kalau ada apa-apa mah kalem cina. Pas mereka datang baru sampai pintu masuk, digampar di depan CCTV. Itu ada CCTV-nya, nanti kita liatin ya. Mereka udah diteriak-teriakin maling anjir, sudah kayak diteriakin maling. Ilham dengar di luar, anjir iya bakal rame deh cek Ilham teh. Dan Ilham tuh di saat itu teh gak bisa ngelawan karena Ilham ditahan Aep. Karena gini, kalau Ilham melakukan hal yang tidak temen Ilham kena juga. Iya, kena juga semua kita. Kalau Ilham chaos di situ kena juga. Aep udah, yang lain udah bilang udah jangan. Ya udahlah, kita tuh influencer, public figure. Ya udahlah, kita mengalah aja, coba lihat aja yang lebih dewasa mungkin lebih ngerti ya. Lebih ngerti. Tapi kenapa harus terjadinya pemukulan dan insiden pemaksaan itu, intimidasi itu sangat keras loh. Kalian tahu kalau didonin ketika kita di BAP sama polisi kita tuh pasti ditekan, atau kalau bersalah itu kita udah kayak maling motor, dikerumunin, di anjing disesak, bunuh ngaku. Terus kita mau ngejawab apa coba? Katanya kan mediasi. Iya, katanya mediasi, malah kita intimidasi kan, iya, kita kan dapat undangan. Otomatis kita datang baik-baik. Kenapa terjadinya pukulan? Berarti ini jebakan atau kayak gimana? Ilham nggak ngerti. Masuknya ke sana juga, dan terus di sana tuh Ilham tidak membawa nama organisasi sedikit pun. Kalian boleh lihat di konten yang lagi viral itu di akun seseorang, kalian boleh lihat Ilham di situ bawa nama organisasi tidak sama sekali. Dan Ilham pun sampai DM-an sama orang tersebut, kenapa sampai bawa organisasi? Ilham Ilham juga dari organisasi tertentu, tapi Ilham tidak bawa nama organisasi, dan itu yang sangat disayangkan. Kenapa harus membawa sampai melebar sepanjang ini? Padahal kita di sana untuk mengklarifikasi, kita datang baik-baik. Iya, apalagi berlima kita datang. Mereka sekebon anjir. Kita berlima, mereka juga sempat diludahin ya. Ilham juga lihat ya waktu itu ya. Lihat banget tuh John di pinggir kami, kamu cuman anjir kataku tuh. Dan yang menelpon pihak kepolisian itu bukan dari pihak mereka, tapi dari Paleka. Kebetulan alhamdulillah, makasih juga dari pihak kepolisian udah datang. Kalau nggak datang itu nggak mungkin beres secepat itu anjir. Paleka telepon polisi, tapi ada yang ngomong mereka yang telepon polisi. Mereka yang telepon ngado ya, hati-hati. Udah ngomong ini Polrestabes, ini diludahin, muka diludahin, disembur air, digampar. Wih, kita nggak ada perlawanan sama sekali di situ ya. Waktu
Apalagi kita disuruh bikin video klarifikasi itu dipaksa John. John. Kalau enggak kan kita mau diburu di luar. Nah, coba gimana katanya nih? Kalau nggak mau bikin klarifikasi, pas Ilham udah datang ke polisian di sana tuh, mana beda deh ngomong anak itu sih, ke lah Pak, cek orang kayak gitu. Ilham lihat Aib dan yang lain-lain, entong. Ya Ilham udahlah, karena Ilham menyelamatkan teman-teman, di situ Ilham nggak berani membuka lagi suara, ya udah Ilham terpaksa, karena itu terpaksa diintimidasi, terpaksa minta video klarifikasi. Dan yang upload pun yang salahnya tuh uploadnya bukan dari pihak kita, itu kamera bukan dari kita. Yang harus minta maaf dan klarifikasi itu kita. Kenapa yang uploadnya di pihak mereka? Boleh kalian telusuri juga lengkapnya. Dan siapa yang memulai permasalahan ini dari awal sampai akhir, dan yang ikut-ikutan juga, kalian netizen lebih pintar menilai orang-orang. Kalian boleh nilai aja, balik lagi ke belakang, boleh kalian nilai siapa aja yang mulai provokatornya, terus siapa aja yang memulai video ini. Apakah kita bersangkutan dengan orang-orang tersebut? Tidak loh. Tidak ada sama sekali itu. Tidak ada. Dan itu di video klarifikasi yang Paleka ini nih ya, itu kita menyebutkan memperjelek-jelekan nama tempat itu ya. Tempat itu. Nih ada satu screenshotan di sini. Bukti. Nih. Boleh kalian baca di sini ya. Di sini kalian baca itu tidak ada ya, dari karyawannya pun katanya terima kasih semenjak AA dan kawan-kawan kesini jadi rame tempat saya, jadi inilah pokoknya mah bagus banget lah buat rekomendasi buat kalian di situ. AA ini mah Paleka bilang ya, Paleka mah dan kawan-kawan gak ada ngejelekin Balong sedikit pun kan. AA juga tahu ya, Paleka bantu buat pemasaran, bantu endorse segala macem. AA juga tahu lah, tapi di sini Paleka dan kawan-kawan tersudutkan, katanya menjelek-jelekan nama Balong. Boleh cek video Paleka itu yang upload. Gak ada sedikit pun, malah itu komentarnya positif. Bagus banget ini tempatnya di mana kayak gitu. Tapi tiba-tiba kita merasa gimana ya? Kalian juga memperjelek nama tempat itu sih. Iya, emang katanya itu yang punya tempatnya upload kan? Iya, kenapa tidak upload. Kalau emang bener baik-baik itu menyinggung kalian, kenapa kalian tidak lapor polisi? Kenapa tidak lapor polisi? Bener lah. Kenapa nggak lapor polisi kalau itu ada tindak pidana di video kita? Dan kenapa nggak lapor polisi? Dan kenapa kalian harus main hakim sendiri? Kenapa main fisik juga? Kalian preman pensiun loh ini. Ini gimana ya? Waktu itu gue pernah denger ya adalah katanya kalau ada preman pensiun yang ini adalah waktu nanti kita cari lah. Pokoknya nanti gue liatin. Melindungi aset saya, termasuk preman pensiun. Kalau kira-kira dalam perjuangan ini ada yang berkhianat, dalam tanda petik merugikan nama besar preman pensiun, gitu, saya nggak akan ragu. Seperti betapa saya tidak butuh Komar atau Jamal. Komar sama Jamal itu punya posisi yang sangat penting di preman pensiun. Sadar nggak posisi mereka penting banget kan? Buat saya menjadi tidak penting. Karena apa? Saya mau menjaga aset saya. Preman pensiun itu aset saya. Itu sejarah saya gitu, yang akan dikenang orang di masa akan datang gitu. Jadi kalau kira-kira dalam perjalanan perjuangan ini atau apa ada ulah-ulah yang itu, saya tidak akan berbicara lagi, dan tidak ada yang perlu mempertanyakan kenapa itu dijatuhkan ke saya hukuman itu. Nggak usah tanya, ini sudah saya jelaskan malam ini gitu. Kalau tiba-tiba ada yang hilang dari lingkungan kita, nggak usah tanya. Dan nggak perlu minta maaf, ini bukan kesalahan, ini cuma soal kesepakatan. Nah, ininya masalahnya jadi panjang kan? Panjang, kita disuruh klarifikasi, kalau enggak kalian diburu, pulang dari sini kalian diburu. Mau ngomong apa kalau itu kita posisi itu lagi banyak orang loh itu. Ilham dipukulin, anjing dikatain goblok, itu sih menurut Ilham bahasa Sunda itu biasa. Tapi kalau udah main kontak fisik itu beda lagi. Udah main kontak fisik, apalagi diludahin, dipukul, dan terus pas Ilham mau ditarik ke belakang, mungkin Ilham ditendang juga, anjir. Parah. Ditendang juga, oke lah, kami teh biar nanti juga karma berlaku. Ya udah, kita ikutin dulu alurnya. Dan mereka tuh berstatement seolah-olah mereka sekarang yang lagi benar. Nanti tapi kita buka, semuanya kita buka. Siapa yang melakukan tindak kriminal ya mungkin ini kan dunia Indonesia tuh. Iya, Indonesia negara hukum ya. Ya jadi kita ikutin alurnya. Kalian kalau belum tahu kan, semua penonton belum tahu ya gimana. Nanti semuanya akan terbuka kok, akan berbalik sendirinya. Jadi buat kalian teman-teman, boleh aja kalian yang menilai baik-baik aja lah di sosmed gitu, Pak. Iya. Tapi kalau Ilham
bahasa kasar, ada anjing dan Paleka ngeludahin itu, Ilham harusnya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Dan dari video itu, dari videonya YouTube Tino Pauji untuk berkata kasar, Ilham harusnya meminta maaf saya juga kepada minta maaf, seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya mau bikin di channel YouTube saya mau bikin di Instagram pribadi uploadan bahasa-bahasa saya yang sangat kasar, tapi untuk bukan pihak mereka Pak, karena saya tidak menyinggung mereka juga. Apalagi ini mereka dengar ada dari pihak itu ya, sok aja lapor Pak, berat-berat duit karena Jadi kepolisian harus dibayar sama uang ya Pak. Ini ada yang ngomong kayak gitu sampai ke telinga saya nih, katanya Pak, berat-berat duit tuh ya. Pak, berat-berat duitnya apa nih maksudnya nih ya? Polisi kita tuh masa kita bisa nih buktiin polisi itu nggak harus pakai duit. Iya, Kita bisa buktiin nanti ya. Nanti kita bikin laporan polisi itu tidak pakai duit ya guys ya. Mereka soalnya loba duit mereka. Tong gitu anjir. Dulu jangan kayak gitu Jo. Jangan kayak gitu, Di Indonesia ini kita bakal laporan. Nantilah kita udah ada lah. Udah ada kedepannya juga. Yang bikin sakit hati itu ya itu saya diludahin. Saya mau lebih baik ditonjok Pak Sama daripada diludahin gitu lah. ditonjok aman oge sih, kurang orang ditonjok Daripada diludahin, apalagi yang ngeludahin orang yang nggak bersangkutan, masih bermain di preman pensiun juga. Adalah pokoknya ada nanti spill Dan katanya foto-fotonya. yang nendang Ilham itu bukan pemain dari pemain pensiun itu. Oknum berarti oknum. Oknum. Katanya mah ada tim ininya ya, tim eksekusi ya. Ada anjir, udah daripada masker gitu rek narawan di mana masker gitu nyarumput gitu con. Lihat kan mbak kalian atuh biar gentle, kan udah mukul harus gentle. Dan pertanggungjawabkan juga main PC kontak kemarin tuh. Iya. Ilham juga berani datang ke tempat kalian. Kalian juga harus mempertanggungjawabkan yang sekarang terjadi. Kenapa waktu Paleka suruh ke Polrestabes mereka nggak mau? Nah, itu Nggak jawabannya. mau. Kenapa kalian tidak mau diajak ke sana Kenapa guys nggak ya? mau? Katanya ini waktu alasan. Kalian itu kenapa tidak mau hari itu tuh tidak mau gitu. Tidak Kenapa nggak mau Paleka waktu bikin itu? surat pernyataan sampaikan ke ya tenang saya tanggung jawab. Buktinya Ilham sampaikan Dipukul. apakah itu yang ditamakan pertanggungjawaban? Malam ini tanggung jawab saya, di luar malam ini bukan tanggung jawab saya. Itu kan udah beda lagi, statementnya aneh-aneh anjir, kacau bener. Kacau dibawa ke Polrestabes nggak mau. Kalian boleh menilai gitu Pak, mereka dewasa di dalam konten, tapi di luar konten mereka tidak mencerminkan orang dewasa menurut Ilham. Lagian juga kita sebagai konten kreator itu kan luas ya. Iya, Pak. Berkreasi itu segimana kita aja gitu. Iya. Sosial media itu Tapi emang ada luas. Pak di sana juga ada yang termasuk Om Bubun ngejagain Ilham juga di sana. Iya. Sampai Ilham mau ada yang ini lagi, si Om Bubun menjagain saya di situ, posisi di situ. Dan terus apa salahnya sih Ilham mengatakan kata hal seperti itu harus terjadinya pemukulan gitu? Maksudnya nggak harus ada. Sangat kan disayangkan, mediasi sangat disayangkan. Ilham datang berlima loh, itu udah gentleman. Kita tuh udah laki datang 5 ante diriung seberapa puluh orang anjir, kita tuh berlima. Apalagi bawa organisasi itu Nah udah itu parah banget. bawa organisasi, Parah banget. ampun, Parah banget Cok. parah, itu bisa melebar kemana-mana. Tolonglah yang kan kalian lebih dewasa ya, maksudnya kita tuh sebagai adik kalian di konten kreator tuh, kita tuh sebagai adik kalian harusnya kalian bina dengan baik, kasih arahan yang baik, bukan kontak fisik yang diperlakukan Betul. semacam hukum rimba tuh kalau gitu mah Pak. Iyalah Cok. sok Parah, gila Cok. kumaha parah itu. Nanti biar Pihak berwajib berwajib aja. aja yang Soalnya bakal ada video-video kita yang kesebar juga nih. Masih banyak video kita yang belum tersebar tuh. Paleka yang diludahi, ada yang ditunjuk-tunjuk, Di anjing itu. Kita nunggu video itu keluar aja, itu jadi blunder ya. Sebenarnya. Aduh, dengan video klarifikasi itu juga yang dari situ yang ngupload gitu kan. Iya. Saya itu ada undang-undangnya juga, Cok. udah hilang kan videonya, nggak ada yang Videonya upload. di take down. Kenapa dari ada pihak take down? Kenapa dari pihak preman pensiun gak ada yang upload pas waktu mediasi? Karena kita diintimidasi gitu. Iya. Coba upload dong. Coba upload waktu mediasi. Ya, Itu waktu itu kita dipaksa bikin klarifikasi di situ juga. Wah, gila sih, gak bisa ngomong apa-apa sih kalau waktu itu di situ. Naruto ge mau aja gerak aja. mau QB lagi. Untung kita telepon polisi. Alhamdulillahnya ya, Polisi. terima kasih nogi ke pihak kepolisian udah datang anjir. Kalau tidak ya sudah. Iya, ternyata ini belum sampai selesai sampai sini. Kita masih banyak yang nggak terima lah. Iyalah. Kita dipermalukan gitu kan. Dipermalukan. Jadi di sini. maksudnya gini, jangan seolah-olah kalian tuh punya power yang sangat besar di dalam sosial media. Saling hargailah intinya. Iya. Kan kita datang tuh baik-baik, mau menjelaskan Datang baik-baik. Kalau kita nggak berani datang, kita kan datang hari itu loh. Kita datang loh. Kan mintanya bisa ketemu hari ini, kita datang loh. Kita datang baik-baik berlima dan kita disambut emang ramah dulu awalan. Iya. Dan kesananya kenapa menjadi seperti itu? Kan ada yang sudah bilang
bilang tanggung jawab saya di sini, tanggung jawab saya. Udah sampai yang mau hajar kalian tuh aku nanti sana anjir kalau nggak sama mereka gitu. Ada yang nantang juga katanya 1 versus 5 ya. Ada juga. Oh iya, ini chattingannya ada, Cok. Ada. Nih 1 versus 5 katanya, videoin aja. Nah, dari situ wah Instagram Bang Aib juga hilang, kasihan banget, Cok. IG Bang Aib hilang ya. IG Aib hilang. 1 versus 5 Pak. Harusnya dia mencerminkan lagi lebih dewasa gitu Pak. Iya. Lebih dewasa dalam mengambil tindakan. Kan dia tuh mungkin kan sudah lama lah di dunia Sudah lama, influencer ya, iya. sudah lama. Harusnya dia mencerminkan dari pertanyaan yang salah kemarin saya minta maaf ke teman-teman saya, ada yang mukul Ilham, nanti kita klarifikasi juga. Iya. Nah harusnya ada gitu, ini nggak ada loh Pak. Nggak ada. Malah saya emosi sampai chat, ayo anjir kata saya di tengah-tengahnya itu Ilham sampai chat rame viral tuh di TikTok karena saking emosinya kan, tiap orang tuh punya emosi kan. Setelah itu anjir, ya udahlah mungkin Ilham terlalu emosi waktu itu, Ilham redam dulu, diam dulu, udah biar pihak-pihak yang berwajib yang ngurus ini gitu. Tapi nyatanya mereka komennya ditarik-tarik lagi ya. Ditarik semua. Apa maksudnya coba? Nggak ada komentar-komentar yang ditarik-tarik. Semuanya ditarik-tarik, dan pihak tempat kita bikin kolam juga itu ditarik lagi. Apa maksudnya? Ini seolah-olah menyudutkan kita ini semuanya. Semuanya ditarik, kenapa ditarik? Kenapa ditarik? Kayak ada yang nantangin, ditarik. Jadi wah, kita mau gimana ya? Kita cuma berlima, kayaknya nggak cukup gitu minta maaf. Pengennya apa anjir? Pengennya apa anjir? Kan dia pengennya kita tuh collabs bareng. Oh iya, sana ada. bareng. Kita welcome aja sebenarnya, tapi dengan cara baik-baik. Jangan dimati-kutukan gitu. Seolah-olah kita yang salah pada hari itu, dan di sosial media TikTok itu seolah-olah kita yang salah beneran. Paleka juga mau klarifikasi nih. Paleka di Bandung nggak ada sangkut pautnya sama ormas manapun. Ilham tahu kan waktu Iya, itu iya. Paleka pernah viral pakai jaket ini. Nah di sini Paleka ngomong Klarifikasi nih. nggak ada masuk anggota dari pihak EKTC ya. Pas Paleka nggak pernah masuk dan bukan anggota. Kalau ada video atau foto saya yang memakai atribut itu saya cuma suka aja sama atributnya, suka sama warnanya. Tapi buat ke dalam atau menjerumus ke lebih dalam tentang EKTC, Paleka nggak ada. Bukan anggota, bukan geng motor juga di dalam EKTC ini. Cuma saya suka sama atributnya doang. Bolehlah kalian cek, nama saya juga nggak terdaftar. Tapi kenapa tiap saya ada masalah disangkut pautinnya sama organisasi? Padahal saya nggak pernah bawa organisasi ke tawuran, ngebegal, nggak pernah. Tapi di sini kok dari organisasi yang saya cinta itu malah sebaliknya, gitu. Malahan saya juga dari organisasi Briges ya. Kemarin tuh saya tidak mau nama-nama organisasi Briges, dan kakak-kakak saya di Palpolin banyak banget. Kalian pasti tahu juga Palpolin di keluarga Briges dan keluarga besar kami Palpolin. Ilham tidak membawa itu kok. Nggak ada bawa organisasi, nggak ada. Anjir. Tapi ada satu dari mereka tuh kayak yang menantang, gitu kan? Menantang besar. Makanya itu kali kamu tuh kalau bicara tuh dijaga, nantinya provokasi perang besar anjir. Iya, perang antara bendera nanti. Antar bendera janganlah. Aduh, kan kamu tuh mau jadi sebagai. Oh iya. Kenapa ya? Aduh. Katanya ada yang mau jadi anggota dewan ya, denger ya. Bingung, aduh. Iya. Anjir, harusnya mencerminkan lebih baik lagi gitu. Kalau dari konten kreator ada yang kurang bahasanya atau kurang enak, kurang rausen didangu, kurang didengar, ditegurlah dengan baik-baik. Jangan pakai intimidasi, jangan pakai kekerasan. Nah, itu lebih saya abimanya punten ya. Apalagi menyangkut fisik dan bawa-bawa nama organisasi, itu tidak baik menurut Ilham. Walaupun dia itu organisasinya yang dia cintai, Ilham juga sama di organisasi Ilham. Ilham mencintai organisasi Ilham sendiri, tapi Ilham tidak pernah membawa nama organisasi kok. Malahan yang harusnya patut dicontoh itu, aduh, kalian yang patut dicontoh tuh. Kita tuh masih harus belajar, dan kalian tuh harusnya mengajarkan kita tuh lebih baik. Jangan seperti kekerasan seperti kemarin terjadinya seperti itu. Punten, aduh. Iyalah, ada orang yang terima, ada yang enggak juga. Iya. Sekarang buat kedepannya kita udah lapor juga. Kita udah ngelaporin hal ini, nanti biar pihak berwajib yang ngurusnya ya. Dan kita juga dari Mang Aep, dari Tino juga, itu Tino dapat kekerasan juga ya di situ ya. Kayak di sentil anjir, ngaku sih yang ngaku anjing, ngaku. Jadi seolah-olah kita tuh disuruh ngaku minta maaf buat ke preman pensiun. Apakah itu yang dinamakan mediasi? Preman pensiun? Bukan anjir. Kenapa anjir? Kalau di video itu ada perkara pidananya, kenapa nggak dilaporin aja? Ya waktu itu dilaporin aja gitu. Kenapa nggak dilaporin aja kalau itu ada perkara pidananya? Sampaikan kan Kang Baba kan DM ke sama saya, datang saya ke sini. Saya datang, sejentel saya datang. Iya. Tapi kenapa diperlakukan seperti itu gitu? Salah, kita cuma berlima besar, gitu. salah besar. Kita cuma berlima loh, serius. Salah besar itu, apalagi video kita viral yang minta maaf di TikTok itu diupload, ditarik lagi. Tuh ada apa tuh? Kalau mereka bener-bener mereka di jalan yang bener tuh, mereka nggak akan kayak gitu, Cuk. Nggak akan narik komentar, nggak akan videonya dihapus.
Tapi di sini kita lihat seiring berjalannya waktu tuh kayak yang cari aman sesudah kejadian ini. Cari aman lah. Cari aman. Pasti. Gak sampai di situ ya. Lihat aja. Jangan nganggap kita tuh sepi. Jangan nganggap sepele konten kreator kayak kita. Jadi jangan, kan kita tuh baru berkarya ya. Kalau kalian tuh support, bukan dijatuhin kayak gini, bener tuh Pak. Bener. Jangan seenaknya nindas kita ya. Ini harus dikasih efek jerah juga nih. Jangan pandang kita tuh, waduh, geus kalau ya aing, geus iya. Kita nggak ngelawan. Jangan dianggap seperti itu ya. Ini kayaknya kita harus lawan. Kita harus lawan ini. Ini udah keterlaluan banget guys. Udah keterlaluan, ini nyebarnya kemana-mana. Apalagi gimana tanggapan keluarga Ilham waktu tahu kasusnya gimana nih? Mama nangis cok, lihat. Emang Ilham menyinggung siapa? Enggak mah gini. Udah, ya udahlah. Ilham udah bager sekarang, Mama udah baik. Kata Ilham tuh, Ilham nggak main ribut-ribut kayak gitu lagi. Udah kayak dulu, Ilham fokus karir-karir aja gini. Tapi kenapa ini sampai jadinya pemukulan? Katanya rame lagi ini di media. Mama terus Ilham klarifikasi seolah-olah di gini. Ya udahlah Mama, nanti aja pihak berwajib yang ngurus kasus ini gitu. Ya udah Mama jangan banyak pikiran, karena Ilham memang tulang punggungnya keluarga. Jadi ya udahlah, dari sini Ilham belajar juga dewasa. Oh ternyata yang dewasa belum tentu dewasa. Ya seperti itu. Gila sih, ini efeknya kemana-mana. Itu bisa-bisa mematikan rezeki kita itu. Jadi kita buka aja kebenaran yang sebenarnya. Kita bukakan kebenaran yang sebenarnya terjadi. Sebenar-benar yang terjadi, bahwa preman pensiun tuh kayak gini gitu kan. Gak seperti yang kalian lihat di TV. Saya mah berani ngomong kalau omongan saya ini salah, ngada-ngada. Saya mah berani lah, ditembak kepala lah, berani saya. Kalau omongan ini diada-ada ya guys ya, saya berani. Ini mah nggak diada-ada. Datang di sana saya ditampar, diludahin, disuruh ngaku buat video itu parah banget, parah. Kita kan ini sini umurnya masih di bawah mereka lah. Ya mereka yang udah dewasa, udah keluarga atau udah tua-tua. Gak seharusnya kayak gitu, dan bukan lawannya gitu. Kalau mau ngomong ya baik-baik. Kalau udah ada intimidasi, kekerasan, itu udah fatal. Dan kita bisa dicek lah di handphone mereka masing-masing, itu pasti ada video kita itu. Pasti ada. Kalau dihapus bener. Iya, pasti ada itu. Paniknya dihapus. Pasti ada. Tolonglah dari pihak preman pensiun, tolong ya, segeralah buka suara tentang ini. Mungkin sutradaranya juga belum tahu, atau pemiliknya juga belum tahu. Iya Pak. Ya, kalian juga belum tahu ada kejadian kayak gini. Ya gini, sebenarnya kita nggak ada niat ke sana, tapi mereka yang merasa kena gitu. Kan di dalam video itu kan artis Bandung ya. Artis Bandung kan keseluruhan. Ariel Noah oge tengil wah. Artis Bandungnya. Ariel Noah oge kalem wae. Bet barin lagi orang tak apal nih bebengetana, orang tak apal ngarana. Pas tepi itu aing artis cina. Anjir, mana artis orang gitu kenal anjir. Walaupun mana artis orang terkenal gitu. Ada yang ngomong kayak gitu waktu itu. Itu. So, jadi kayaknya segitu aja ya. Kita tunggu dari pihak berwajib aja ya, karena ini nanti udah kalian tahu kebenaran sebenarnya gitu. Udah keterlaluan. Kenapa Ilham geningan ingin video klarifikasi? Nanti kalian tahu juga. Dan ini udah dibuka di channel Paleka TV. Ilham itu dipaksa John. Gak bisa gimana Ilham lihat Aep, lihat Tino. Anjing. Ya nggak enak lah maksudnya. Ya udahlah, ngalah. Kasian banget sih ya, malah itu yang bikin video Ilham duluan yang pertama. Ya begitulah mungkin. Begitulah kira-kira ya. Nanti buat kedepannya kita bakal bikin konten lagi yang penghibur ya guys ya. Mohon maaf banget kalau ada kata-kata kita yang di dalam video itu yang kurang enak, kasar, itu bertujuannya bukan di sana juga. Mohon maaf banget kalau videonya itu kata-katanya kasar, gak mendidik ya. Karena gimana ya, kita tuh orangnya ceplos-ceplos, tapi di dalam video itu emang kita ngaku salah. Itu gak ada diedit juga itu video itu. Seharusnya ada diedit juga. Emang sih kita merasa kebobolan juga ya di sini ya. Minta maaf kepada netizen. Ya, yang minta maaf ke subscriber kita lah. Subscriber kita ya. Iya, penonton dari bahasa yang Ilham kasar gitu. Mungkin seperti itu sih dari Ilham. So, jadi segitu aja videonya. Kalian wajib subscribe channel dan follow Instagram gue. Don't forget to subscribe ikan Ilham RP guys. See you next video. Bye.